Manado 1 Februari tahun 2025 dimulai. TNI yang hadir Bapak Sunarjo, Bapak M. Aswad, Bapak Nusa, Bapak Hubali, Bapak Andre, Bapak Munawir Gobal, Bapak Rian NS, Bapak Mikael, yang semuanya bersama dengan kita dari unsur kepolisian, TNI dan pemerintah, serta seluruh lurah yang ada, Lurah Wawanasa Bapak Frankiso dan Lurah Karame, serta seluruh kepala-kepala lingkungan dan Pak Camat yang hadir juga selamat datang, dan seluruh masyarakat yang ada di area di seputaran Pasar Unyil Wanasa. Kami ucapkan kepada kita semua selamat pagi, salam sehat. Selamat datang di acara sosialisasi Kamtibmas yang diselenggarakan oleh Popdar Kamtibmas Bayangkara, Sulawesi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua berdoa, dan izinkanlah saya berdoa. Saya pimpin dengan menurut ajaran agama dan kepercayaan saya agama Islam. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana dan kasih sayang. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Hari itu ada kesepakatan moral Kamtibmas Bayangkara, Sulawesi Utara dan bahkan Manado ada di sini untuk benar-benar diwujudkan. Kalau ini memang benar-benar untuk menghilangkan ada perselisihan antara satu dengan lain, tentu ini hanya perbedaan semata, tetapi dalam kerukunan. Inilah yang harapan kami, dan insya Allah pertemuan hari ini bukan hanya sekedar pertemuan event-event yang tidak penting bagi kita, tetapi menjadi satu rujukan untuk benar-benar memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini, kalaupun kita berpisah, mari berpisah di tapal batas, tapi berkasih tanpa batas. Terima kasih ya Allah. Doa kami ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Di sanalah aku berdiri, jasaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Indonesia Raya, merdeka. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Beni yang mewakili Kapolda Sulawesi Utara, yang terhormat Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Sunario Kasih Ops Kodim, yang terhormat pemerintah Kota Manado diwakili oleh Pak Kasat Pol PP Pak Michael, yang terhormat para narasumber juga dari Bimas Pak Aswar, yang terhormat Pak Kapolsek Singkil Pak Dedi, yang kami cintai dan banggakan Pak Camat Singkil Pak Fadli Kasim yang satu farm dengan kita, saudara Pak Beni, Pak Lurah Kelurahan Karame Pak Is, dan Ibu Rofianti yang Lurah Baru, dan Pak Angki Lurah Wanasa, serta seluruh masyarakat yang telah hadir mengikuti acara sosialisasi Kamtibmas hari ini.
tentu kami sebagai kelompok Sadar Kamtibmas merupakan tugas dan fungsi kami, karena kami merupakan mitra Polri. Sekali lagi kami mitra Polri, sehingga apa-apa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Polri di bidang Kamtibmas adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kelompok Sadar Kamtibmas. Sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Namun program ini akan dilaksanakan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, maka ini adalah pilot project, dan tentu dengan harapan bahwa Sulawesi Kamtibmas ini kita lebih perbanyak dialog, tanya jawab, karena kita tahu bersama bahwa Kamtibmas ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya untuk penjaga NKRI, Bapak Polisi dan TNI, tapi juga kita semua masyarakat wajib untuk menjaga Kamtibmas. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita sampaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat, karena kondisi kenapa memang tadi disebutkan di titik tengah di sini, saya sampaikan tadi sama Pak Lurah, Pak Is, dan Pak Camat serta Kepala Lingkungan, paling tepat kalau di acaranya di mana, kalau di sini titiknya di sini Pak. Kita bilang sudah, kalau begitu kita laksanakan di sini, karena memang ada beberapa bulan yang lalu sudah terjadi hal-hal yang sudah sangat mengganggu Kamtibmas, sehingga hari ini adalah ruang kita untuk berdialog, ruang kita untuk mendengar sosialisasi Kamtibmas oleh para narasumber, sehingga apa yang dilakukan Pokdar Kamtibmas hari ini akan menjadi sesuatu yang berguna untuk kita semua, sesuatu yang berguna untuk masyarakat, terutama untuk lebih besar lagi kepentingan bangsa dan negara. Demikian sambutan saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekalian, selanjutnya kita ikuti sambutan dari Polda Sulawesi Utara sekaligus membuka acara sosialisasi Kamtibmas di Kecamatan Singkil saat ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Beni. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami menyampaikan sambutan Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, kami mohon maaf karena Bapak Kapolda tidak dapat hadir di acara ini karena beliau masih baru selesai mengikuti Rapim TNI Polri dan pertemuan dengan para Kasatwil di Jakarta bersama dengan Bapak Presiden. Terus yang kedua, yang mendapat perintah dari beliau adalah Bapak Dir Bimas. Tapi mulai hari ini Bapak Dir Bimas telah memasuki usia pensiun, jadi mohon maaf Pak Aswin, beliau juga tidak dapat hadir dan mengutus kami untuk bertatap muka dengan rekan-rekan dan seluruh masyarakat sekalian dan menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Yang kami hormati perwakilan dari pemerintah Kota Manado, Bapak Dandim Manado, atau yang mewakili dari rekan-rekan dari Polresta Manado, Camat Singkil, para lurah Kecamatan Singkil, para kepala lingkungan, para babinsa dan babin Kamtibmas, para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, ketua dan anggota Karang Taruna, ketua dan anggota Pokdar Kamtibmas, warga masyarakat Kelurahan Karame, Ketang Baru dan Wonasak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya
kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti sosialisasi Pokdar Kamtibmas dengan tema bangsa yang besar adalah bangsa yang sadar akan Kamtibmas. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Kehadiran Pokdar Kamtibmas merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah kita. Saya memandang kegiatan ini sangat strategis, terutama mengingat adanya tantangan keamanan dan ketertiban di beberapa wilayah Kecamatan Simpil, khususnya di Kelurahan Karame, Ketang Baru, dan Wonasa. Yang pertama, pentingnya deteksi dan pencegahan konflik melalui pendekatan kearifan lokal dan budaya. Kedua, penguatan koordinasi antara Pokdar Kamtibmas dengan masyarakat, aparat kepolisian, dan pemerintah setempat. Berikut peningkatan kepekaan sosial dan kepedulian masyarakat terhadap potensi gangguan Kamtibmas. 4. Pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Kelima, revitalisasi nilai-nilai. Hadirin yang berbahagia, pertikaian yang sering terus berulang dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Pokdar Kamtibmas harus menjadi penir dalam membangun kesadaran penghalang, melainkan kekuatan dalam membangun persatuan. Saya mengajak seluruh elemen Manado yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Jadikan momen ini sebagai titik balik menuju Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi Pokdar Kamtibmas Kota Manado tahun 2025 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Manado 1 Februari 2025. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Royke Harilangi, SIK MH, Inspektur Jenderal Polisi. Sekian. Oke, kita akan masuk pada acara sesi materi. Ada beberapa narasumber akan kita ikuti. 4 narasumber, kemudian akan ada tanya jawab. Jadi mohon kepada kita sekalian, Bapak Ibu, seluruh masyarakat yang hadir, boleh dari pemerintah Kota Manado dengan materi peran masyarakat dalam menjaga Kamtibmas akan dibawakan yang diberikan. Saya kira di sini tentu kita terkait dengan persoalan tawuran yang seperti kita ketahui bersama terjadi di Kelurahan Wonasa, Kelurahan Ketang Baru, dan Karame ya, Karame. Di sini sudah ada perwakilan jurnalis juga di beberapa media sudah sempat, kemudian aktif di berbagai kegiatan ya, berbagai kegiatan. Dan untuk meningkat waktu, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Pak Michael yang mewakili daripada, jadi ini panel ya, Pak Michael yang mewakili dari Pemkot Manado, kemudian Pak Sunario sebentar memperkenalkan diri singkat dan memberikan kurang lebih 5 menit ya, dan dari Pak Kasat mungkin ya, Pak Kasat dari Polresta Manado memberi, kemudian kita tanya jawab. Saya beri kesempatan ke Pak Michael, silakan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Utara,
yang sudah membuka acara kita pada pagi ini. Yang saya hormati mewakili Bapak Kapolres Kota Manado, Bapak Kapolsek, dan dari Bapak Dandim, Pak Camat Singkil, Lurah Kecamatan Singkil, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat yang juga hadir dalam acara sosialisasi Kamtibmas di Kota Manado. Bapak Wali, sebelum saya menyampaikan materi yang kami bagikan pada acara sosialisasi keamanan ketertiban masyarakat. Di sini seperti kita ketahui, Kamtibmas merupakan keamanan ketertiban masyarakat, suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai dengan adanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta tertibnya ketentraman yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Yang menjadi faktor pendukung di sini, peran masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. Partisipasi masyarakat dapat mencegah berbagai bentuk kejahatan, konflik sosial, dan gangguan lainnya. Bentuk dan peran masyarakat di sini, pertama, meningkatkan kesadaran hukum, menjaga sikap saling menghormati dan toleransi. Yang ketiga, mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Keempat, melaporkan tindak kejahatan atas gangguan Kamtibmas. Kelima, menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Keenam, membina generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan aparat keamanan. Dan di sini juga bentuk peran masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum. Dua, menjaga sikap saling menghormati dan toleransi. Ketiga, mengaktifkan sistem keamanan lingkungan. Dan keempat, melaporkan tindak kejahatan atau gangguan Kamtibmas. Dapat kami tambahkan bahwa Bapak Wali Kota dalam kegiatan tugas dan tanggung jawab Satpol PP merupakan bagian pembantu kepala daerah bersama-sama dengan SPP terkait, Bapak Camat dan Lurah serta seluruh ketua-ketua lingkungan yang ada. Tentunya sebenarnya sistem ini sudah baik diterapkan di Kota Manado. Mungkin ada potensi yang kemarin yang sudah terjadi mungkin karena miskomunikasi. Tentunya kami pemerintah Kota Manado sangat bertanggung jawab, berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, kelurahan, dan lebih besar lagi Kota Manado. Mungkin lebih. Salam sejahtera kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati narasumber dari Pak Aswar, Kompol Aswar, kemudian rekan-rekan dari kepolisian, Pak Camat, Lurah, semua yang hadir, Tua, dan para hadirin yang tidak bisa, terutama Bapak Satpol PP yang baru. Terlebih khusus adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang melaksanakan aktivitas di pasar ini. Itu yang paling penting sebetulnya, karena hal ini untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Baik Bapak Ibu, kami sebelum memberikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Mayor Sunario, kesatuan dari Kodim Manado, Pak. Jabatan saya Pasipok, asli Jawa, tapi baru 32 tahun di Manado. Artinya dari lorong ke lorong sudah tahu. Tapi sayang Pak, dari lorong ke lorong tidak tahu, sudah tahu, tapi pasar Unyil tidak tahu. Itu herannya saya.
Padahal kita kemarin jalan-jalan di sebelah sana, waktu pencoblosan, setiap ada kegiatan-kegiatan, ternyata tersuntik di sini tuh pasar Unyil. Makanya dinamakan Unyil karena jalannya sempit. Itu kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya tadi malam ditelepon oleh Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ada di Jakarta bersama pimpinan yang lain yang di Sulawesi Utara ini melaksanakan rapim. Tolong nanti wakili saya untuk membawakan materi sosialisasi yang di Wonosalam. Oh siap. Tapi siap-siap apa ini kira-kira yang dibawakan? Bingung ya. Tapi baca-baca surat-suratnya, oh ini maksudnya. Kita bukan mempelajari, bukan menggurui, tapi mari kita sama-sama mengingat kembali. Mungkin ada yang lupa. Karena kita ini sudah sepuh, sudah kalau orang Manado bilang sudah mulai rambut-rambut tumbuh satu dua bagaris putih. Nah itulah kita sudah mulai lupa. Apa sih kita bermasyarakat itu? Pertama, saya akan mengulas kembali berdirinya Persatuan dan Kesatuan Republik ini. Itu dibangun dari sejak tahun sebelum tahun 08, itu dari zaman kerajaan sudah dirilis. Tapi mulai dari tahun 2000 dengan adanya Sumpah Pemuda inilah kita akan mempersatukan, akan membentuk suatu negara atau akan membantu suatu kelompok yang dinamakan Indonesia. Tapi pada saat itu belum terancang untuk Indonesia. Mulai dari tahun 08, kemudian yang diproklamasikan untuk bersatunya tahun 2008 itu di tahun 08 itu disitulah mulai persatuan. Dari dia tidak memandang suku, agama, ras, kelompok, semuanya tidak akan memandang karena demi persatuan. Itu intinya. Nah, pada tanggal 17 Agustus lah Presiden Soekarno baru memproklamasikan untuk mempersatukan bangsa ini. Ada beberapa cuplikan yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu kesinilah kita semua harus menuju mendirikan suatu negara di atas kesatuan bumi tertinggi. Sementara sampai dari Sumatera sampai ke Irian, kemudian sering yang disebut dengan negara nasionalis. Oleh karena itu kita harus memelihara apa yang sudah diperjuangkan oleh pendiri-pendiri kita untuk melanjutkan rasa yang paham dan semangat serta kewawasan sampai terakhir sampai ke Sragen, sampai di Linsah, sampai di Kota Manado. Apa itu kata-kata? Kita semua bersaudara. Inilah simbol atau kata-kata yang diingat seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada wilayah lain yang diingat. Mau ke Jakarta, ke Medan, ke Irian, kata-kata kita bersaudara itulah kita yang kita ingat. Betul nggak kira-kira? Bapak-bapak, ibu sekalian boleh cek di sosial media. Semua dari mana kita bersaudara. Padahal ada yang tidak artinya. Itu. Tapi inilah masyarakat Sulawesi Utara yang punya semboyan kita bersaudara yang diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan sangat sederhana. Yang penting kita bisa berbagi, senang dan tawa. Jangan berbagi duka.
Baik, rekan-rekan mohon izin memperkenalkan diri Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Nama saya Muhammad Aswar Nur SIK MH. Saya beragama Muslim, saya orang Makassar, dan kalau dibilang perwakilan Pak Dandim tadi itu berapa puluh tahun di sini, saya baru sekitar 9 tahunan di Sulawesi Utara. Saya mungkin ingin memberikan pesan dan arahan kepada kita semua terkait mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pokok permasalahan itu yang namanya masalah adalah adanya ketidakpuasan antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga itulah yang harus kita selesaikan. Mungkin permasalahan itu yang kemarin terjadi di wilayah kita ini belum selesai, belum kelar sebelumnya, sehingga ada pemicu lagi, bangkit lagi, terjadi lagi. Ya. Inilah yang gunanya kita datang ke sini untuk sama-sama sharing. Karena saya juga tidak terlalu pintar-pintar amat. Kita sama-sama semua mulai dari belajar sehingga kita bisa tahu. Jadi ke depan dalam kegiatan ini, kalau ada pertanyaan terkait mengenai hukum atau terkait mengenai permasalahan yang ada di tempat kita, segera ditanyakan. Tidak perlu takut-takut, tidak perlu malu kalau mau bertanya, karena namanya orang mau bertanya berarti orang tidak tahu mau menjadi tahu bagaimana permasalahannya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Nanti setelah kegiatan ini, setelah diberikan materi, lalu ada tanya jawab, silahkan tanya apa saja yang mau ditanyakan. Biar kalaupun mungkin saya tidak bisa menjawabnya, saya akan mencatat tersebut dan saya akan sampaikan ke pimpinan saya untuk nanti kita share lagi jawaban yang mungkin benar bagi kami dan bagi rekan-rekan sekalian. Hitung di jam ini, jangan hitung di jam, sebab orang mau bicara, mau menyampaikan sesuatu. Yang pertama, saya mengingatkan kepada pelaksana, saya diberi materi 3, tidak tahu mana kita mau kasih. 1, tawuran; 2, kenakalan remaja; 3, narkotika dan obat terlarang; bahkan 4, tentang bullying. Setelah kita pelajari, ini ada di masyarakat. Saya telepon ketua, bullying kasih hapus. Karena itu lebih dominan terjadi di kalangan anak-anak sekolah. Yang 2 tidak. Tapi lebih lagi mengerucut ke sekarang ini, ternyata kita akan membahas satu yang bermasalah di tempat ini. Ke depan, saran saja, ya, supaya lebih mengenal, paskan dengan suasana. Paskan dengan suasana apa adalah bagaimana ketika satu persoalan yang kerap kali terjadi di masyarakat itu yang dorong pecahkan. Dan kita di sini bukan ada beradu argumentasi, berdebat untuk menunjukkan sesuatu yang pintar dari kita, tetapi orang carikan solusi mengatasi permasalahan itu. Prinsip dari Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Boleh? Boleh? Itu yang saya mau hantar. Makanya jangan dulu hitung di jam, ya, supaya kita bilang. Kenapa? Ini mau diangkat kepada satu persoalan. Ya, ini hitung di jam juga. Satu persoalan. Beberapa kurun waktu di bulan-bulan yang lalu terjadi persoalan di tengah kompleks ini, bahkan ada di titik-titik tertentu tentang terjadinya persoalan antar masyarakat yang lebih dominan dan lebih bikin rame dalam media. Terjadi tawuran antar kelompok, itu bikin rame, membuat suasana. Sebenarnya tawuran itu merupakan suatu aksi tindakan. Kita lihat sampai bawa laptop karena kita pikir ada paparan di sini. Ada beberapa konflik hal yang bisa menyebabkan terjadi persoalan. Yang pertama sudah disampaikan tadi oleh Pak yang mewakili Pak Direktur Bimas, Bapak Kompol Aswar, yang jabatan sehari-hari selalu Kasubdit bin Satpam Polsus. Bapak ini kita pimpin dulu karena pernah sama-sama di satu direktorat. Ya, Bapak ini bukan berarti tidak pintar, salah. Bapak ini pernah menjabat Kasat Serse Kapolsek 2 kali, Kasat Serse 2 kali. Apa yang kurang? Berarti pintar toh? Ya, oke, sah.
Beberapa penyebab? Ya, terjadi konflik sosial komunal yang tidak ditentukan secara tuntas. Ya, yang berikut saya memberikan penyebabnya saja. Fanatisme cara berpikir yang sempit, dan yang ketiga yang paling terjadi di sini adalah dendam. Yang berikut kita kasih jo yang pokok-pokok ini. Terjadi penyalahgunaan obat yang memicu kepada pola pikir untuk melakukan sesuatu menurut tindakan emosional dia secara pribadi. Yang berikut ya, terjadi persaingan sosial antar kelompok. Ada stres sosial. Stres sosialnya apa? Adalah menganggap kelompok lain itu lebih hebat, lebih jago, lebih jitu daripada kelompok yang lain. Perbedaan pandangan. Ini yang paling lagi ketidakpuasan atas kondisi dan keadaan dari berbagai macam sisi. Apakah keadaan sosial, penegakan hukumnya, pendekatan, ya itu yang ada sifat arogansi dari kelompok, ingin memperebutkan kekuasaan. Dan bagaimana kita mau melakukan itu? Salah satu adalah apa yang dibuat oleh Pokdar Kamtibmas. Kita akan diberikan pencerahan melalui pembicara-pembicara yang jitu di hari ini yang dihadirkan. Yang berikut, kita memperbanyak silaturahmi antar kelompok. Artinya kita tidak boleh melihat seseorang itu karena dia ada dalam persoalan terus orang mau jauh. Yang kebanyakan terjadi begitu. Setelah terlihat anak kelompok itu melakukan hal yang tidak baik, orang menjauh daripada, padahal dia membutuhkan sebetulnya pendekatan emosional orang sebagai orang tua. Jangan justru orang begini, aduh sudah coba tato dia nakal, jangan berdekat dengan dia. Salah pola pikir seperti itu. Dia membutuhkan harapan kehadiran orang yang ingin membimbing dia. Yang berikut, rutin kita mengadakan pertemuan tokoh agama. Saya dengan Pak Kapolsek sudah 3 kali melakukan hal ini di kantor kecamatan, bahkan di tempat-tempat lain yang kami sudah datangi. Ketika ada permasalahan, semua kami undang. Menimbulkan rasa nasional sudah disampaikan tadi oleh Pak ya Wakil Padanain. Belajar kita menghargai hak orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita ini hebat, duduk pakai gelar, ada auto, rumah mewah, toko besar. Orang mulai mengabarkan orang-orang lain yang membutuhkan kehadiran kita. Masih sebenarnya banyak yang harus saya sampaikan, tetapi waktu jangan sampai dapat sein lagi. Seberapa menit? Tanya memang harus begitu. Iya, bikin apa televisi kasih ajar tolong bicara kontrol nggak bisa dilakukan di sini supaya masyarakat puas untuk berkata-kata. Apa? Berapa menit lagi? Masih ada 2 menit. Ya. Bagaimana kita mau melakukan? Kita lakukan penyuluhan, melakukan pendekatan secara dialogis. Banyak hal lagi. Ya. Ini semua yang kita mau lakukan itu apa fungsinya? Apa pencapaian? Ketika kita melakukan kegiatan ini Pak Ketua Pokdar, apa yang perlu orang capai? Masyarakat tercapai, aparat keamanan tercapai, pemerintah kota boleh tercapai. Apa yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan ini? Yaitu terjadi kesepakatan di antara kaum yang hadir di saat ini. Mau dia tua, mau dia setengah tua, mau muda, mau setengah muda, mau matang, ada kesepakatan bersama bahwa orang hindari hal-hal yang tentunya akan merugikan orang, baik waktu, baik tenaga, baik pikiran maupun baik materi. Melalui jalan apa? Mediasi sosial. Inilah mediasi sosial. Ini wadah yang harus kita bangun kembali. Terima kasih banyak buat Pokdar yang sudah melakukan hal ini. Saat ini para narasumber Pak Sunario dan Pak Answar sudah memberikan materi, bahkan Pak Tony intisari semua, sehingga yang kami butuhkan adalah apa sebenarnya yang menjadi persoalan di daerah sini. Mohon diinformasikan, kemudian kita memberikan tawaran solusi bersama dari para narasumber. Saya langsung saja untuk efisiensi waktu. Saya sangat menghargai apa yang menjadi inisiatif dari kelompok Sadar Kamtibmas Sulawesi Utara. Ini saya Pak Anda. Tapi lalu kemudian ini sebenarnya terjadi hukum kausal. Ketika ada persoalan di sini muncul di tengah-tengah sini. Ya, tapi sebenarnya ini harus sudah ada antisipasi dari awal. Oleh karena itu ada beberapa masukan yang saya masukkan.
Tadi dari Dandim, ya mewakili Dandim luar biasa bagaimana membokokan ya. Tapi sesungguhnya kami berterima kasih kepada Bapak Camat ya. Apakah memang karena hubungan emosional karena marga Pak Kasih? Sebenarnya dari awal saya sudah WA ke Pak Camat dan alhamdulillah terwujud di acara ini. Hanya saja yang pertama yang saya minta supaya ini karena saya daerah dan saya di tempat yang tidak nyaman Pak. Di rumah saya cuma di sebelah. Dan hari-hari terjadi seperti ini. Tapi sesungguhnya setelah dia didiagnosa, ternyata ini justru bukan semata-mata anak-anak yang ada di sini. Itulah yang saya minta, coba diundang juga Lurah Ternate Baru dan Tanjung. Karena memang ada pelaku-pelaku di sana yang cukup luar biasa signifikan di dalam persoalan kemarin. Saya lanjut ini Pak. Saya lanjutkan dari Dandim tadi sudah sampaikan, bahkan sudah mengutip sejarah tentang penguatan persatuan. Ya, tadi Bapak sudah berharap bagaimana penguatan persatuan. Ini yang terlupakan bahkan akan seolah-olah terpinggirkan. Makanya kalau saya lebih cenderung apa yang disampaikan oleh pihak Polda tadi. Ya, kalau tadi Bapak menyampaikan saya menumpah yang jadi tumpah darahku, hampir hari-hari ada bertumpah darah di tempat ini. Hampir hari-hari bertumpah darah. Ya, secara pemahaman ini. Lalu kemudian kalau pelakunya adalah generasi muda, ya. Saya teringat Bung Karno sampaikan, Bung Karno itu cuma minta 10 pemuda, Pak. Bung Karno itu cuma minta 10 pemuda. Tidak perlu 10 pemuda, cukup dengan 1 pemuda tambah 1 botol gas garam, itu dunia Pak Putar Sandi. Luar biasa ini. Ini persoalannya di mana? Karena soal minuman. Ya, kalau tadi ada program pemerintah kepolisian juga ini pemicu Pak, stok narkoba, tapi stok di luar banyak sekali. Ini penting, ya. Maka karena itu mari kita cari solusi apa yang harus. Kalau anak-anak kita ini saya terus terang saja, biar dorong seperti apa saya dekati. Kenapa? Karena memang seperti harapan Pak Kapolda tadi, ya, kita dekati mereka. Kalau mereka ada penyakit, coba kita diagnosa. Penyakit apa sih yang mereka lakukan? Kalau kita sudah diagnosa, ya kita terapi. Tinggal terserah bagaimana kemudian. Kalau memang dia senyap dengar, tidak perlu terapi aja dia di sana. Tapi lalu kalau kemudian dia ada kesempatan, mari yuk kita duduk bersama. Ya, saya Pak. Insya Allah saya mewakili pertemuan-pertemuan dengan generasi muda. Karena menurut saya kita bikin silaturahim, ya, karena silaturahmi itu menjadi sumber kebijakan dalam melegitimasi persaudaraan dalam tatanan rasa. Kalau ini yang dijadikan, mereka akan dihargai sehingga kemudian ini betul-betul akan terjadi. Yang terakhir memang saya juga harus sampaikan, alhamdulillah juga sudah dihadirkan, pasti ada orang tua juga yang hadir di sini Pak. Nah oleh karena itu saya berharap dari pihak kepolisian ya dan lain sebagainya, coba sekali-sekali mereka diberikan ya katakanlah disita waktu mereka dibuat kegiatan apalah kepada mereka, supaya dulu saya masih ingat di zaman Orde Baru ada yang namanya Karang Taruna dan lain sebagainya. Coba peran-peran itu yang diberikan kepada mereka, insya Allah mereka akan sadar juga. Saya kira terima kasih. Dari Kelurahan Karame, kebetulan kemarin bersama-sama dengan Pak Kapolsek dan kita sudah usulkan supaya di tempat-tempat rawan kita usahakan, kebetulan ada pala-pala juga di sini, maksimalkan tuh pala-pala. Kalau dari jam 10 itu semua boleh berjalan, lihat di mana itu tempat-tempat rawan. Kebetulan dari BNN sudah ada melakukan penataan untuk daerah-daerah rawan, khususnya yang di Kelurahan Karame itu ada sekitar 4 titik. Jadi kita sudah kerjasama dengan BNN karena Karame jadi kelurahan bersinar, bersih bebas narkoba. Dan kemarin kita sudah usulkan bagaimana kalau di Kelurahan Karame itu antara Kelurahan Karame, Ternate Baru dan Monasa yang ada di pertempatan di Dorangbilang Kandang Kuda di belakang Rusunawa. Itu kan ada lokasi, kalau bisa kita gunakan untuk bikin semacam bengkel buat anak-anak yang terjaring yang ini, usahakan mereka bisa diakomodir ke situ supaya dorang berpikiran sunya anak mau di lain-lain so di situ. Siapa-siapa saja yang berhak dari Kelurahan Ternate Baru maupun dari Kelurahan Karame dan Monasa
bisa jadikan satu di situ untuk mengembangkan bakat mereka supaya pola pikiran mereka tertuju ke situ, bukan untuk kumpul-kumpul balem apa semua. Karena di sini Kelurahan Monasa, Karame dan Ternate Baru itu sudah menjadi orang bilang sudah jadi markas anak-anak balem, anak-anak minum obat. Dan kebetulan juga kemarin dari Puskesmas sudah turun langsung bersama dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa, kita turun langsung untuk screening. Karena ada yang ke Puskesmas itu melaporkan bahwa dia ada penyakit yang gangguan jiwa, makanya kita turun untuk screening. Apa betul dia sudah menjurus ke situ? Kalau ke situ kita akan langsung ini di Rumah Sakit Ratu Muisan, dan ternyata pasien tersebut tidak ada, dan juga alhamdulillah keluarga kooperatif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Adi Irawan Misahala dari Moroko, Lombok. Terus saya mewakili lembaga keimaman Masjid dan Hadirin yang berada di tempat ini, orang Monasa. Saya hanya ingin mengusulkan, karena saat ini kepolisian daerah hadir, semua lengkap dah. Semua lengkap. Saya hanya ingin mengusulkan hari ini ada keputusan bersama yang bisa dibacakan di tempat-tempat ibadah yang tegas, karena masyarakat yang hari ini tidak semua yang tahu, karena ini sudah campuran atau kolaborasi dari beberapa daerah juga, dari beberapa kelurahan yang di sini kita lihat banyak ini. Sehingga itu saya kira pertemuan hari ini harus menghadirkan kesepakatan bersama beberapa poin yang penting untuk disampaikan, boleh perlu tempel di tempat-tempat ini. Tindakan tegas yang saya maksudkan, karena ini ada kepolisian dari Polda Sulawesi Utara, pemimpin yang paling tinggi di Sulawesi Utara. Itu harapan kami, karena kami dari keimaman cuma sebatas memberikan tentu khutbah-khutbah, penyampaian pada acara keagamaan tentang keamanan. Tetapi yang lebih berkompetensi di dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, terutama Polda Sulawesi Utara. Terima kasih, Pak. Saya masih pusing di sini, kenapa mesti harus ada BNN? Berarti wilayah ini ada narkobanya. Ya. Nah kalau ada, mohon maaf sebelumnya, dilaporkan. Namanya pelapor untuk kasus-kasus narkoba itu adalah dirahasiakan, Bu. Namanya pelapor. Ya, semua bebas untuk melaporkan, meskipun itu bukan keluarganya, meskipun dia juga bukan sebagai apa, dia melihat namanya pelapor itu ketika dia merasa bahwa wah, kegiatan ini salah ini, apalagi terang-terangan di depan mata kita ada yang menggunakan narkoba, laporkan, Pak. Laporkan ibu-ibu ke kantor polisi. Kalau misalnya, ya ini yang saya sampaikan dan saya tekankan kepada rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau laporan rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak diindahkan oleh kepolisian, rekan-rekan laporkan polisi tersebut. Ya, dilaporkan, Pak, ibu-ibu. Di mana lapornya? Di Propam Polda atau di Polres. Ini narkoba menurut saya adalah suatu obat yang dapat menghancurkan negara kita, apalagi anak-anak muda. Nah, kemudian yang kedua adalah harus ada kegiatan anak-anak muda ini
dialihkan pikirannya biar dia tidak santai-santai, dia pemikiran nanti malam orang mau pergi kemana Kang, Bapesta. Nah, dialihkan kegiatan anak-anak tersebut menjadi kegiatan yang positif. Nah, kalau saran kami bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong yang menyetujui akan hal ini, kemudian semua disetujui, laporkan secara berjenjang di lurah, camat, pemerintah daerah, dan ditanyakan terus, jangan tidak ditanyakan. Kalau sudah ada seperti itu, sudah ada kesepakatan bersama di wilayah, di lingkungan rekan-rekan semuanya, ditanyakan, sudah dikirim, siapa yang terima? Ini orangnya, foto tanda tangan, surat ada isi persetujuan. Kesepakatan kita apa sih di kelurahan, di kecamatan, di ini? Mau jadi apa orang di kampung ini? Mau jadi ini? Apa permintaannya ini? Ditulis, lalu ditandatangani di setiap orangnya. Didatangi door to door system, datang ke rumah-rumah orang. Makasih banyak. Yang pertama perlu dijawab, yaitu yang diusulkan Pak Sofyan. Kalau mau bikin acara koordinasi, artinya supaya sama dengan Pak Sofyan bilang, undang lurah yang ada di lingkungan ini, bukan cuma satu lurah, bukan cuma satu sama. Kalau perlu seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Singgil panggil. Ini karena kenapa kita mesti bilang ke Pak Aswin? Ya sorry Pak Aswin kita kenal, tapi demi langkah ke depan untuk lebih baik. Koreksi itu perlu, ya. Jadi supaya tidak ditujukan kepada pembicara bukan undang, orang juga diundang Pak. Orang juga diundang, ya. Itu perlu diperhatikan. Yang kedua, perlu ada silaturahmi. Sekarang Pak Sofyan saya minta, perlu saya juga menantang sedikit Pak Sofyan. Orang mau undang anak muda kadang-kadang sulit, apalagi polisi. Paling cuma mau datang yang pintar, yang rajin sekolah, yang suka kerja, yang mengerti. Yang di luar daripada itu tidak mau datang. Kalau boleh Pak Sofyan bantu polisi dan pemerintah, undang memang yang tidak mau untuk datang. Nanti orang fasilitasi, entah dalam bentuk apa fasilitasi itu, orang sama-sama bicara dulu. Kalau Pak Sofyan oke, orang duduk sama-sama bagaimana untuk melakukan hal itu solusi. Nah. Kalau boleh, ini Pak Kasubdit Bin Polmas ini, kalau ada anak-anak boleh rekrut di atas usia 18 tahun boleh jadi satpam, kasih sekolah. Ini ada Kasubdit Bin Polmas satpam, kasih sekolah satpam. Karena sekarang inilah kemajuan teknologi, kemajuan era generasi. Kota Manado jadi salah satu tempat pelaksanaan industrialisasi sehingga memudahkan. Bukan cuma di Manado, tambang emas tak buka-buka. Melamar di situ, toko buka, banyak, ya, itu perlu. Ada silaturahmi, betul itu Pak Sofyan, silaturahmi. Kalaupun Pak Sofyan bilang Pak, boleh datang kemari Pak kita di rumah, napa ini anak-anak muda ada 10 orang, kita datang Pak dengan ikhlas, kita datang. Karena apa? Makanya kasih pengertian orang tua ini, kasih pengertian Pak anak muda. Tidak selamanya polisi datang itu dalam rangka penegakan hukum, tidak selamanya. Pendekatan sosial itu paling jitu. Makanya kasih pengertian, jangan orang undang nanti ngoni mau diloku, bilang nyanda. Sama dengan orang tua. Orang tua ini memang sedikit nakal ini mama-mama. Anak tidak makan dia bilang panggil polisi, ada polisi, datang loku, mari makan. Padahal polisi mencintai anak. Ya, bukan begitu dia punya cara. Saya ingatkan itu. Pak Sofyan boleh itu saya jawab tuh. Kedua, Ibu perlu bicara di depan Kasat Pol PP mewakili wali kota. Karena apa? Di Kota Madia itu ada dinas sosial yang boleh menangani berbagai macam bentuk kerajinan supaya ini anak-anak boleh tersalurkan. Bicara langsung, dengar pasti dia sampaikan wali kota. Ya, berikut, kalau memang mau dikasih kesempatan begitu, orang awasi. Jangan ini anak dikasih ego kursus, kasih alat, justru alat itu dia jual, itu bahaya. Itu risiko. Ya kalau terang suka kasih latih betul-betul supaya ini anak-anak boleh melaksanakan. Ya, baru berikut kepala lingkungan Kapolresta Manado pada pertengahan bulan Januari, ya, dari pertengahan bulan Januari melaporkan secara langsung kepada wali kota tentang ketidakberperannya kepala-kepala lingkungan. Karena kenapa? Di setiap minggu
Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian mengakomodir, dia mencatat ketika ada peristiwa atau ada kejadian yang ditanya lebih dulu kepala lingkungannya mana. Itu. Jadi setiap minggu. Oleh karena itu kasihan para Kapolsek ini. Karena yang ditegur Kapolsek, so bicara dengan camat belum, so bicara dengan lurah belum. Karena Kapolres, orang ada aplikasi 112. Aplikasi 112 itu semua permasalahan pidana kah, permasalahan sosial kah, ODGJ, lampu mati, banjir, orang yang tidak makan, taruh di situ. Karena kenapa? Semua unsur pemerintahan yang ada di Kota Madia Manado, mulai dari wali kota, Kapolresta, para pejabat-pejabat yang diberi tanggung jawab dan ada di situ. Sehingga ketika ada kejadian langsung dimonitor. Nih ada permintaan pengawalan mayat, langsung Polsek meluncur. Ada penangkapan apa orang-orang dalam gangguan jiwa ganggu, langsung Satuan Polisi Pamung Praja turun. Ada orang sakit tidak ada ambulan, rumah sakit puskesmas terdekat turun. Ya, jadi ibu itu dilaksanakan. Ya, ini mesti bilang Pak Camat. Ibu jangan cuma bilang Pak kita, bilang Pak Camat, tegur. Kalau nyala kasih keluar dong honor. Selesai. Ya toh? Karena apa? Kepala-kepala lingkungan dulu oleh pemerintah Kota Madia Manado sudah ada dalam anggaran. Dorong dikasih honor. Jangan cuma pangku kaki di rumah, main TikTok, ya toh? Jadi Pak Camat kita ya sedikit mau bicara supaya orang jangan saling melempar sesuatu hal. Tapi bukan berarti mau mengurangi rasa hormat Pak Camat. Pak Camat peperan waktu singkil mantap sekali. Dia marah tuh 2 kelurahan. Siapa menipu orangnya datang, pipanggil, jangan dulu backing. Sehingga sampai sekarang permasalahan yang terjadi di sebelah boleh aman. Jadi ada ibu, Kapolres sendiri yang turun tangan. Setiap minggu orang melaksanakan ANEF. Lebih dulu ditanya ke SPKT, kepala lingkungan mana yang hadir di TKP? Si ini. Kepala lingkungan di wilayah kecamatan ini. Kapolsek mana sudah bicara belum dengan camat? Jadi ada penekanan. Ya, baru yang berikut, Bapak, Pak Haji, Pak Imam. Pak Imam ada tuh? Coba Pak Imam kasih kemari satu kata-kata yang bagus buat orang, supaya orang boleh susun dalam satu bentuk kata-kata yang baik untuk melakukan pencegahan. Siapa tahu kata-kata itu memang jitu bagi semua orang, apalagi di tengah-tengah pasar atau dalam kegiatan di masyarakat, di gereja dan sebagainya. Kalau boleh Bapak juga kita mau minta Pak Haji bicarakan dengan pemuka agama Kristen atau pemuka agama pun yang ada di kompleks ini supaya seragam. Kasih masuk 4 orang, nanti orang tambahkan di situ sebagai hasil dari kesepakatan kita untuk kita lakukan dalam rangka pencegahan situasi kamtipmas di wilayah kita. Ya, untuk masalah-masalah di sini minta tolong Bapak Ibu Pak Kapolsek ini pernah dia kita cek terus nyala tidur 3 malam. Kita bilang Pak Kapolsek tidur dulu. Apa salahnya? Demi rakyat kita nggak mau tidur. Hidup Kapolsek dulu. Perlu diajukan telepon. Ya, mesti begitu. Walaupun memang ini seorang petugas, tapi minta tolong teman masyarakat jangan cuma berdiam diri. Ada polisi kuat. Kong ada di mana lagi masyarakat? Pak Uni juga dari kaca jendela kasih robek sedikit tuh dinding golia sudah jadi. Bukan begitu. 112 call center Anda itu dibutuhkan. Nyanda keluar mau dipenama kalau mau dibikin laporan. Terjadi masalah berapa kali terjadi masalah di sini. Terima kasih di sini ada CCTV yang boleh terpasang. Dan ini pun sudah kami laporkan atas laporan warga. Ini ada CCTV tapi pribadi punya. Ya Pak Kasatpol PP segera suarakan itu. Ya kita juga yang kasih terus pasang akan CCTV sini dari pemerintah Kota Manado. Boleh begitu? Makasih banyak. Silakan dilanjutkan. Dari pemateri merangkum semua apa yang jadi permasalahan 4 orang ini. Cuma ada yang satu kita mau sampaikan, Bapak Kasat tadi yang ada sampaikan tadi tentang di ketua-ketua lingkungan. Karena kita juga ada di grup 112 dan setiap laporan dari Pak Kapolres itu telah kita tindaki, kita kasih SP Pak Ketua-Ketua Lingkungan yang nyatanya hadir. Dan ini juga akan menjadi perhatian dan ditungguin tim juga karena kita pegang 2 Pak Camat Sinting
Sikil Tuminting. Di Tuminting 3 orang. Hasil Pak Kapolres bilang di grup 112 kita suruh tindaki pada DPW. Lurah langsung dapat pembinaan dan SP. Karena itu dorang kewajiban. Cuma ada yang kalau misalnya DP palak perempuan, Pak, kejadian Ketut Sujam hampa, kita bisa ambil ini untuk suruh pagi-paginya dia harus cari para pelaku bersama dengan Polsek untuk menangani masalah itu. Mungkin kasih pembinaan pada keluarga dan juga untuk ibu tadi usul bagus sekali, dan ini mungkin sebenarnya bagi lurah-lurah dalam pelaksanaan musrembang bukan cuma hal-hal mau bikin got, bikin jalan, itu tuh yang jadi prioritas, bukan cuma itu. Hal-hal seperti ini karena orang ada di daerah yang pernah terjadi konflik, harusnya tiap musrembang itu diusulkan untuk ada pelatihan-pelatihan dari dinas sosial maupun dari disnaker, siapa tahu bisa mengodali, karena soklar itu tuh musrembang yang orang usulkan lewat musrembang kecamatan itu Pak Kapolsek. Dan Pak Kapolsek orang mesti usulkan ini untuk pembinaan generasi muda. Jadi usul Pak Kapolsek ring kita untuk musrembang Kota Manado untuk pembinaan generasi muda, pemberian pekerjaan seperti bengkel dan lain-lain yang dorang hobi. Dan paling terakhir peran dari masyarakat, karena di sini anak-anak Bakalai ini realita. Mama-mama ada Bakalai di Facebook. Hari Pak Kapolsek waktu kejadian Ternate Tanjung kita sempat baku seduh. Ini anak-anak muda orang so amankan, sekarang di mama saya baku cigi dulu di muka Polsek baru supaya lalai orang baru saya baku aman. Jadi perhatian for mama-mama kasihan. Jangan di anak-anak Bakalai, kok mama-mama le baku-baku amor di status di Facebook. Mama-mama mesti kasih tahu pada orang. Jangan setelah kejadian, aduh, coba aku singgung, setelah aku dapat di pasar sini apa yang baku pukul. Jadi sekali lagi peran keluarga orang tua itu sangat penting. Walaupun banyak juga anak-anak yang sunyak jaga dengan DP orang tua. Sokabal, sedangkan orang tua dong sunyak dengan apalagi itu orang. Makanya itu butuh tindakan tegas dari pihak kepolisian, dan kami juga atas nama pemerintah Kecamatan Sikil sangat berterima kasih kepada Pak Kapolda yang sudah mengeluarkan instruksi yang sangat keras untuk permasalahan di sini. Kalau perlu tembak ditampar itu sangat bagus karena butuh juga efek jerah. Dan kalau instruksi itu Pak Aswan kita langsung pikir Pak Mama suruh pergi baku perang dia punya anak kamu lihat, saya mau rasa di dulu. Alhamdulillah aman. Jadi sekali lagi itu mama-mama, bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat orang saling baku bantu. Dan paling terakhir buat Pak Aswin, ini Popdar ini jangan cuma ada di tingkat kota, provinsi, juga ada sampai di tiap lingkungan, terutama di Singkil belum ada Iya, artinya ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga terutama bagi pihak kepolisian. Kalau ada sampai di tingkat lingkungan, ada orang ini kan bisa bersinergi dengan pemerintah dan pihak kepolisian, supaya ada apa-apa orang boleh mau kasih saran ke polisi atau tiap malam duduk-duduk minum kopi dengan ketua-ketua lingkungan mau jaga keamanan. Makanya Om Aswin mudah-mudahan segera terbentuk sampai di tiap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat membantu sekali buat kami yang di Polsek dengan kehadiran Bapak, karena kami pertegas kembali bahwa Maunasa, Ketangbaru, serta Karamek di sini kami memang pernah mengalami kejadian yang terdahulu di 2024. Namun itu
kami pertegas kembali bahwa itu bukan tarkam, itu hanya tarpok, perkelahian antar kelompok anak-anak muda. Jadi secara definisinya bukan tarkam. Tarpok yang pentolan-pentolan di masing-masing kelurahan yang anak-anak muda ini mencari jati diri. Namun hal tersebut sudah kami lakukan secara edukasi, sehingga apresiasi kami berikan kepada seluruh kepala lingkungan serta Pak Camat. Memang Toron 2 Pak Camat ada rumus ini dari Ternate Tanjung, Ternate Baru selesai. Dia bajangke kamari ke Unyil, mau rumus lagi Toron 2, aduh Pak Camat lama-lama udah liver Toron 2 ini. Cuma ya insya Allah puji Tuhan orang dapat rangkul terompe anak-anak muda, sehingga yang lalu ini terkait dengan pasca kejadian perkelahian antar kelompok, sampai saat ini orang memanfaatkan dengan kolaborasi dengan pemerintah, bahwa kehadiran dari pemerintah dengan kepolisian sangat berpengaruh dan sangat menimbulkan dampak positif. Maka dari situ dengan kehadirannya dari pihak Pokdar, mungkin dari dorang Bapak Ibu yang hadir saat ini, dorang kasih yang sebagai korban sebenarnya, bukan para pelaku yang terjadi kalau itu. Dorang hanya menceritakan atau memberikan keluhan, Pak itu kejadian begini-begini ya. Sehingga dengan tindakan orang aktifkan kembali rencana kita dari Pak Camat untuk mengaktifkan Siskamling, itu mungkin sangat berdampak positif untuk tompe warga di sini. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi tentang kepala-kepala lingkungan di wilayah sampai ke tingkat lingkungan, Polda Kamtibmas itu akan hadir. Tapi memang itu memang ada organisasi kita sampai ke tingkat lingkungan, namanya subsektor, dan ini kami akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan Pak Wali Kota dengan memberikan jabatan kepada kepala-kepala lingkungan sebagai pelopor Kamtibmas. Itu ada program kami. Jadi ke depan, mungkin 1 bulan ke depan kami akan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota untuk melaksanakan kerjasama tentang kepala-kepala lingkungan menjadi pelopor Kamtibmas. Itu akan diacarakan di Balai Kota. Jadi seluruh kepala-kepala lingkungan sekitar 504 lingkungan itu akan menjadi pelopor Kamtibmas. Itu memang sudah diagendakan. Itu rencana kami. Itu akan kami laksanakan. Kami akan berbicara dengan Pak Wali Kota. Selanjutnya Pak Wakil Ketua Pak Nopoyo terakhir ada, karena ini mewakili juga berdomisili di daerah sini. Silakan Pak Nopoyo, Wakil Ketua. Terakhir, setelah itu ada penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga Kamtibmas, untuk menjawab apa yang seperti yang Pak Imam tadi sampaikan. Ada kesepakatan yang lahir di sini. Kami sudah mengantisipasi tentang hal ini. Output dari kegiatan ini adalah komitmen bersama kita untuk menjaga Kamtibmas, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir di sini. Bentuk komitmen kita untuk menjaga Kamtibmas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa di setiap kegiatan Pak Kasat, saya selalu terlibat bersama-sama Kapolres, serta Kapolda, dan bahkan sampai ke Kapolsek. Jadi pada intinya setiap kegiatan apapun yang kita laksanakan pada saat ini, kita kembali kepada SD. SD itu apa? Sadar diri. Jadi jangan mengaku ada polisi, ada pemerintah, kemudian ada kepala-kepala lingkungan. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Orang berkaca itu. Apa yang orang bikin ini betulnya enggak? Orang membiarkan sampai anak-anak. Bahkan kemarin malam itu jam 1:30 kejadian di kampung saya. Itu anak bertanya, Abah, tahu dari banjir itu anak kesini. Di Taman Sutikar ada minum sama-sama. Itu Pak Kasat di Mahau lingkungan 3.
Saya panggil itu anak, suruh singgah, dia berjalan terus kalau dia rubuh. Untung banyak kesumati Pak dia, tapi sekarang ini katanya sudah ditangani. Karena ada di 112 kan? 112. Saya hubungi juga Pala mesti ada bangun-bangun. Saya bilang ada kejadian, cepat atasi. Alhamdulillah orang-orang itu dari keluarganya tidak, karena ada orang diminum sama-sama. Jadi kami Kopdar ini Pak hadir baru dilantik pada bulan Oktober 2004. Pak Kasat juga hadir. Jadi ketegasan ini saya sepakat dengan Pak Camat, dengan Pak Sopyan, kurangnya ketegasan dari pihak kepolisian. Kalau mendorong salah, pakai coba. Kemudian Pak Aswar, saya kurang lagi mencari kajian tersendiri apa itu RJ. Karena kadang-kadang setelah terjadi RJ, orang susah diadoi Pak, orang buku tambah ya anak-anak. Karena sudah aman, orang RJ kalau ada itu anak. Jadi walaupun dia melakukan penikaman kiri kanan, kalau orang rasa diadoi, selesai di RJ. Maka itu perlu dikaji kembali, kurangnya ketegasan juga dari saya, dan itu terjadi di Polsek Pemimpin Pak. Sehingga saya juga kurang nyaman dengan Polsek Pemimpin. Makanya saya langsung berkoordinasi dengan Kapolres, dengan Kapolda. Kalau ini hampir tiap malam ngopi dengan saya. Terima kasih, dan saudara-saudara yang ada di sini. Saya dari awal kejadian sampai akhir saya ada di sini. Tapi mungkin bapak-bapak tidak melihat saya. Saya berkoordinasi dengan Kapolda. Ya, jadi saya tahu persis. Usulan Pak Sobek bilang tadi anak-anak dari luar kiri kanan, saya ada di sini. 1, 2, 3. Kamtibmas terjaga, wilayah aman. Satu lagi, Kamtibmas terjaga, wilayah aman. Kamtibmas wilayah aman, masyarakat terjaga.
suasana yang luar biasa sukacita. Karena di sini terdapat beberapa unsur, yaitu dari pemerintah, TNI, Polri, dan terutama masyarakat di 3 kelurahan, ya, dalam 1 kecamatan, dan mungkin ada dari kelurahan di luar kecamatan Singkil. Memang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, terutama Pak Kasat Polres, Kasat Bimas, kalau bisa kita juga mengundang beberapa kelurahan. Nah, memang keterbatasan tempat dan waktu, sehingga kami hanya mengundang 3 kelurahan yang ada, terutama kelurahan yang di Wonasa, Karame, dan juga Ketambalu. Sehingga di setiap kepala lingkungan kami meminta kalau bisa datangkan 3 orang selain kepala lingkungan. Nah, saya kira ini sudah keterwakilan yang ada. Kami sangat berterima kasih kepada Camat Singkil, kepada lurah-lurah, Bapak Lurah, Ibu Lurah yang ada di kelurahan ini, 3 kelurahan ini, dan juga kepala-kepala lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pokda, Pak Aswin, bahwa kita mempunyai program yaitu pelopor kepala lingkungan sebagai pelopor Kamtibmas. Jadi kami Pokdar akan membuat kepengurusan Pokdar itu sampai dengan kepala lingkungan. Nah, nanti mereka juga akan dibekali dengan beberapa hal-hal tentang Kamtibmas yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini dari Bimas. Jadi kalau di Kota Manado itu ada Satuan Bimas Polresta. Ya, jadi kami sangat mengharapkan kepala lingkungan punya ketersediaan waktu untuk kemudian nanti akan diberikan bimbingan. Dan untuk seragam nanti ada rompi yang akan disiapkan. Ya, jadi kepala lingkungan bisa pakai rompi dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan. Rompi itu ada lambang Polda atau Polres, begitu kan, Pak Bedut tadi jadi Kapolsek. Jadi akan sangat membantu ya pemerintah setempat dan juga kepolisian atau Polsek. Kepala lingkungan nanti menjadi ketua di dalam rangka menjadi pelopor Kamtibmas dan mempunyai anak buah. Ya, jadi selama ini mungkin Pala yang ada anak buah, so kan? Nah, nanti kalau di Pokdar Pala ada anak buah. Nah, anak buahnya nanti ada teman-teman pemuda. Tadi ada tanda tangan di sini. Jadi teman-teman pemuda ini yang memang tadi sempat ada ibu bilang kasih kesempatan orang ada karya. Nah, mereka ini nanti akan berkarya sama-sama di kepala lingkungan. Nanti di orang Pokdar. Kebetulan kami Pokdar dari Sulawesi Utara. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah setempat sudah memberikan waktu dan tempat dan sudah hadir. Kalau kegiatan ini semata-mata adalah inisiatif dari Pokdar Kamtibmas Bayangkara Sulawesi Utara. DP dana kasihan cuma orang berkumpul sendiri. Ya, jadi itu karena kecintaan kita untuk demi Kamtibmas yang ada di daerah ini. Boleh? Salam Kamtibmas Merdeka! Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah hadir dari Polda, Bapak Aswar. Terima kasih Pak sudah memberi waktu buat kita Pak. Dan kemudian TNI, Bapak sudah sama-sama dengan kita memberikan beberapa sumber tentang Kamtibmas dari wawasan kebangsaan tadi luar biasa. Pak Michael juga dari pemerintah kota, Pol PP, Satpol PP sudah juga memberikan tentang Kamtibmas serta Kasat Bimas Polresta, Pak Tommy sudah berikan, Pak Kapolsek, Pak Dedi, dan terutama kepada tuan rumah. Ini kebetulan dengan Palak di setempat, Ibu siapa? Ibu Anti ya, waktu orang ngobrol-ngobrol di mana orang mau bikin dua acara, di sini juga satu tanpa paling pas. Ya, begitu kira-kira. Terutama tuan rumah yang punya rumah ini
yang begitu bersedia untuk kita lakukan atau laksanakan kegiatan ini. Ya, tadi malam ada ibu-ibu sekitar sini yang ada berkeluh kesah, orang sama-sama tukar pendapat. Saya juga ya sangat apresiasi dengan keadaan yang ada di sini. Ya, ibu-ibu mesti sabar memang. Orang tua anak-anak kasihan banyak yang masih suka juga babak kalah. Ya, cuma ya mudah-mudahan untuk berikut tidak akan ada lagi. Ya, sekali lagi terima kasih. Kira-kira begini acaranya singkat, teman-teman Pokdar, terima kasih hadir. Kami sangat apresiasi untuk kesempatan dan waktu yang Anda juga ikuti. Dan saat ini kita akan segera foto bersama. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ketua, Pak Aswin Kasih, Pak, ini hari kegiatan acara sosialisasi di Pasar Unyil Tumiting Kompleks ya, Pasar Unyil Tumiting. Nah ini Pak, langkah upaya yang sangat baik dilakukan oleh Pokdar Kamtibmas. Nah semestinya Pak, tujuannya seperti apa yang Pak Aswin mau sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara tentang harapan untuk pelaksanaan kegiatan hari ini Pak? Ya tentunya dengan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di lingkungannya masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat tentang kewaspadaan ini juga harus bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kegiatan ini memang dipelopori oleh Pokdar Kamtibmas karena merupakan tugas dan fungsi Pokdar Kamtibmas untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, edukasi tentang Kamtibmas. Hari ini merupakan tupoksi. Kalau dilihat tadi Pak, ada penandatangan komitmen untuk menjaga Kamtibmas juga ya Pak, dilakukan oleh Pokdar Kamtibmas Pak? Ya, jadi kegiatan ini ada outputnya, ada semacam kesimpulan, karena ini diminta oleh masyarakat bahwa ada kesepakatan komitmen bersama, sehingga Pokdar Kamtibmas mewadahi kegiatan ini dengan membubuhkan tanda tangan seluruh masyarakat yang hadir di acara ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga Kamtibmas. Oke, Pak, mungkin pesan terakhir Pak, setelah kegiatan ini sudah selesai berlangsung, sudah terlaksana dengan baik, nah mungkin ada harapan apa? Karena melihat situasi di kompleks Pasar Unyil ini sering terjadi masalah tarkam, Pak. Silakan. Ya, tentunya ada harapan kami Pokdar Kamtibmas bahwa senantiasa apa yang terjadi, yang sudah terjadi dan bahkan belum terjadi itu seharusnya sangat memahami bahwa keamanan ketertiban ini sangat penting dan keamanan itu harus dijaga bersama. Jadi bukan hanya bukan tugas dari kepolisian, bukan tugas juga dari Pokdar, tapi paling tidak ini tugas bersama seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Dari Kapolsek Pak, ada tambahan Pak? Dari kami terkait dengan Pokdar, kehadiran Pokdar di wilayah sipil sangat membantu sekali, dan masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan pastinya bisa memberikan situasi Kamtibmas di wilayah sipil dengan menyampaikan kepada warga bahwa kehadiran Pokdar sangat membantu sekali dan menetralisir pasca kejadian yang lalu terkait dengan narkoba.